1. Mengerti apa yang membuatmu marah. Langkah pertama untuk tetap tenang sebagai seorang muslim sejati adalah memahami akar kemarahan seseorang. Meskipun kita adalah orang-orang yang tampaknya tenang, kita memiliki pemicu yang menyebabkan kita bereaksi tak terkendali. Seringkali kemarahan berasal dari harapan yang tidak terpenuhi, akumulasi frustrasi, atau situasi di luar kendali kita sebagai manusia. Kita rentan terhadap berbagai emosi, termasuk kemarahan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menangani emosi ini. Mengikuti iman kita daripada bereaksi secara aktif menjadi marah. Penting untuk merenungkan apa yang memicunya, dan untuk respons emosional, kita coba renungkan hal apa yang paling membuatmu marah. Pemahaman yang mendalam tentang apa yang membuat kita marah dapat membantu kita menghadapi situasi dengan lebih tenang, mengidentifikasi kelemahan kita, dan mengembangkan strategi untuk menghadapi kemarahan secara menyeluruh. Rasulullah mengatakan, yang kuat bukan mereka yang mengalahkan orang dengan kekuatannya, tapi yang kuat adalah mereka yang mengendalikan diri dalam kemarahan. Semua orang merasa mudah untuk bereaksi secara impulsif di saat tekanan, tapi menghadapi momen-momen ini dengan jelas adalah kebajikan yang hanya dimiliki segelintir orang. Memahami apa yang membuat kita marah berarti menyadari pemicu emosional kita dan situasi yang bisa membuat kita marah. Misalkan kita mungkin memperhatikan bahwa kita lebih cenderung marah ketika kita lelah atau ketika harapan kita tidak terpenuhi. Begitu kita menyadari hal-hal ini, kita dapat berinteraksi dengan emosi ini dan mengenali kapan mereka muncul, agar kita bisa mengendalikannya. Alih-alih menekan amarahmu, memilih untuk menghadapi situasi secara konstruktif sebelum Anda bereaksi secara impulsif. Berlatih perhatian dan tarik napas dalam-dalam untuk menenangkan saraf Anda, fokus pada pernapasanmu, dan mencoba melepaskan semua ketegangan. Dengan cara ini, kamu mengubah emosi latihan pengendali amarah. 2. Tunda reaksi Anda. Konsep menunda reaksi ini didasarkan pada gagasan menunda. Sebelum menanggapi atau bereaksi pada situasi yang dapat menyebabkan kemarahan. Ketika seseorang memprovokasi atau mengkritik kita, wajar jika merasa langsung jengkel atau marah. Namun bertindak berdasarkan emosi ini secara impulsif dapat menyebabkan reaksi berbahaya. Jika kita kehilangan kendali di depan umum, itu hanya akan membuktikan bahwa kita sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jangan salah paham. Ada kalanya perlu untuk berbicara dan dihormati saat-saat ketika orang itu merendahkan kita dan merasa lebih unggul, namun itu selalu yang terbaik untuk menjaga nada kaku dan tenang. Misalnya jika seseorang menghinamu, bukannya langsung merespon dengan kata-kata tajam atau tindakan impulsif. Luangkan waktu untuk bernapas dalam-dalam dan tenang, pikirkan mengapa orang lain berkata apa yang dia katakan, dan pertimbangkan berbagai cara untuk merespons. Anda punya banyak waktu untuk menjawab, dan terkadang tidak merespon sudah cukup. Anda akan membuat orang tersebut merasa munafik setelah beberapa pemikiran. Anda dapat memutuskan bahwa respons terbaik adalah mengabaikan penghinaan dan tidak terlibat dalam meningkatkan konflik. Atau Anda mungkin memilih untuk menanggapi dengan kebaikan dan kasih sayang. Mencoba memahami alasan orang lain dan berusaha menyelesaikan situasi dengan damai. Pilihlah belas kasih, namun akan ada orang yang mungkin memanfaatkan kebaikanmu tanpa Anda sadari. 3. Berlatih rasa syukur. Rasa terima kasih tidak hanya mengucapkan terima kasih atau mengalami momen penghargaan yang singkat, tidak. Itu jauh lebih dalam dari itu. Syukur dalam bentuknya yang paling murni adalah obat untuk setiap perasaan depresi. Rasa syukur adalah yang sangat esensi hubungan manusia dengan Allah. Bayangkan itu. Bagaimana rasa syukur dapat memiliki efek nyata pada kita. Bersyukur bukan sekedar konsep,
Ini adalah cara hidup yang hadir dalam 3 bentuk dasar dari hati, dari lisan, dan melalui perbuatan bakti. Sebagaimana sabda Rasulullah, ada sepotong daging di tubuh kita. Jika menjadi baik seluruh tubuh menjadi baik. Tetapi jika rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Dan itu adalah hati. Jantung bukan sekedar organ fisik yang memompa darah ke seluruh tubuh. Itu adalah pusat emosi, tempat spiritualitas dan kompas yang memandu tindakan kita. Hati kita adalah penghubung antara dunia fisik dan dunia spiritual. Ketika hati kita dipenuhi dengan kebaikan, syukur, cinta, kasih sayang, seluruh struktur keberadaan kita mencerminkan kepositifan itu. Ketika hati kita tercemar dengan kebencian yang negatif, iri, pada kesombongan, kegelapan menyebar seperti bayangan melemparkan batu ke dalam hidup kita. Jadi ketika kita berbicara tentang rasa syukur, kita tidak boleh mengabaikan pengaruhnya yang besar terhadap jantung. Memupuk rasa syukur bukan sekadar mengucap syukur, tapi memupuk hati yang mau menerima berkat, rendah hati, dan penghargaan, serta tabah dalam pengabdian. Pikirkanlah hal ini sejenak. Pernahkah kamu mengalami luapan emosi yang sepertinya datang dari dalam dadamu? Inilah hatimu yang berbicara. Apakah itu perasaan syukur yang hangat atau amarah yang membara? Hati mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi bagaimana kita mengetahui keadaan hati kita? Salah satu caranya adalah dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Pernahkah kamu mendengarkan ayat-ayatnya dan merasakan rasa kedamaian atau inspirasi yang mendalam? Itu adalah cermin yang mencerminkan kondisi hati kita. Rasa syukur bukan sekadar tambahan pilihan dalam hidup kita, itu adalah kewajiban mendasar. Rasa syukur adalah alat yang ampuh untuk menjaga ketenangan dan ketenangan dalam hidup kita ketika kita menumbuhkan sikap bersyukur kepada Allah dan nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Kita bergerak semakin dekat pada kesadaran akan kehadirannya dan rahmat dalam hidup kita. Kesadaran ini membawa rasa percaya dan ketenangan, mengetahui bahwa kita dicintai dan diperhatikan oleh-Nya yang Maha Penyayang. Empat, menerima rencana Allah. Terkadang kita tidak menyadarinya. Segala sesuatu yang terjadi pada kita bukanlah apa-apa, tapi sebuah rencana yang sudah ditetapkan oleh-Nya. Kita sering menghadapi situasi sulit, tantangan, dan kekecewaan yang membuat kita bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Menerima rencana Allah adalah salah satu yang paling mendalam dan pelajaran penting yang bisa kita petik, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana ilahi. Membantu kita untuk tetap tenang dan percaya kepada Allah, bahkan ketika segala sesuatunya tampak salah. Kamu harus tahu itu. Ketika segala sesuatunya tampak salah di mata kita, Allah sedang mencari kebaikan untukmu. Dia selalu berada di sisi orang beriman, dan jika hal-hal tertentu terjadi padanya, itu hanyalah untuk mengujinya. Allah mengetahui bahwa Dia ada di dalam kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi. Kita tahu bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi, dan semoga Allah memberi kita kekuatan dan kesabaran untuk mengatasi kesulitan. Kesadaran ini memungkinkan kita menghadapi kesulitan dengan tenang dan percaya diri. Mengetahui bahwa Allah bersama kita. Menerima rencana Allah membantu kita mengembangkan rasa syukur yang lebih besar dan apresiasi atas berkat yang kita miliki dalam hidup kita. Tentu saja ada orang-orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Lihat saja konflik di seluruh dunia. Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah dan Dia mempunyai rencana untuk kita, kita menjadi lebih sadar. Banyaknya berkah yang mengelilingi kita setiap hari membantu kita mempertahankan pandangan optimis. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau masa-masa sulit. 5. Mengubah lingkungan.
Sebagian besar waktu suasana hati kita ditentukan oleh lingkungan tempat kita berada. Jika lingkungannya menyenangkan, pikiran kita akan sehat. Sebaliknya, jika kita berada dalam keadaan kacau, lingkungan yang penuh tekanan atau negatif, pikiran kita lebih cenderung kesal dan cemas. Lingkungan sekitar kita mempunyai dampak yang signifikan pada kondisi mental dan emosional kita. Sebagai umat Islam, kita dipanggil untuk mencari kedamaian dan ketenangan batin, dan ini termasuk menjaga lingkungan di mana kita tinggal dan menghabiskan waktu kita. Jika lingkungan sekitar kita tidak kondusif untuk ketenangan, kita harus melakukan upaya sadar untuk mengubahnya atau beradaptasi dengannya sebaik mungkin. Ini mungkin berarti menemukan tempat yang tenang dan damai di mana kita bisa mundur untuk merenung, berdoa atau bermeditasi. Kita juga bisa mencoba berkreasi positif dan lingkungan yang harmonis di tempat kerja, rumah kita, dan komunitas di mana kita tinggal. Dengan mengedepankan kebaikan, kasih sayang, dan saling menghargai seperti yang dilakukan Rasulullah, terbiasa menyendiri ke dalam gua dan merenung selama berjam-jam. Beliau biasa pergi ke sana untuk mengabdikan dirinya pada refleksi dan berdoa. Ini mengajarkan kita pentingnya menemukan momen hening untuk terhubung dengan Allah. Meski tidak semua dari kita bisa menyendiri ke dalam gua, kita masih bisa mencari tempat yang tenang dan momen kesendirian di mana kita bisa berefleksi, berdoa, dan bermeditasi. Mencari kedamaian batin bukanlah sebuah kemewahan, tapi suatu keharusan untuk kesehatan mental kita. 6. Belajar kalah. Belajar kalah adalah pelajaran berharga yang dapat diambil oleh orang beriman. Darinya perjalanan rohani itu berarti menerima bahwa hidup ini penuh tantangan dan kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun itu terjadi pada saat kekalahan, sehingga kita dapat menemukan peluang terbesar untuk pertumbuhan dan belajar. Banyak dikarenakan ego kita. Ketika mereka mendapati diri mereka salah, akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa mereka benar. Tidak ada keuntungan dalam perilaku ini, tidak ada yang dipelajari. Belajar untuk kalah mengajarkan kita kerendahan hati, kesabaran, dan kepercayaan pada keputusannya. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak maha kuasa dan kita harus bersandar pada rencana ilahi. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kita, belajarlah menerima kekalahan dengan lapang dada dan bermartabat. Kita menunjukkan iman kita dan percayalah pada kebaikan yang Allah sediakan untuk kita daripada membiarkan kekalahan menjatuhkan dan menghancurkan kita. Kita harus menggunakannya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan terlahir kembali. Kita harus belajar dari pengalaman kita, sesuaikan harapan kita, dan mencari yang baik dalam setiap situasi. Hanya dengan begitu kita bisa tetap tenang dan tenteram bahkan di saat-saat tersulit dalam hidup. Bayangkan Anda mempersiapkan diri dengan baik untuk wawancara kerja, tetapi Anda tidak terpilih. Pada awalnya Anda mungkin merasa kecewa dan frustasi. Jangan biarkan perasaan negatif menguasai Anda. Anda memutuskan untuk menghadapi situasi dengan tenang dan bermartabat. Terimalah kenyataan bahwa keputusan ada di tangan Anda, dan mungkin ada alasan yang lebih besar atas kekalahan ini daripada menundukkan kepala dan menjadi depresi. Anda memutuskan untuk menganalisa alasan kekalahan Anda. Anda fokus pada peluang Anda yang lain dan terus mencari cara untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Jadi Anda mulai bekerja 2 kali lebih keras dari yang lain dan akhirnya mencapai lebih dari yang Anda inginkan. Anda sadar bahwa kekalahan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari yang baru. Anda belajar menangani kekecewaan dengan bijak dan menemukan hal baik dalam situasi negatif. Lewat ini, Anda tetap tenang dan tenteram meski menghadapi kesulitan, menunjukkan kekuatan batin Anda dan percaya pada kehendak Allah. 7. Refleksi diri. Kita sering suka menilai dan merenungkan orang lain, padahal sulit bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri. Praktek refleksi diri adalah penting untuk tetap tenang sebagai seorang muslim sejati.
Itu berarti meluangkan waktu untuk memeriksa pikiran dan perasaan diri. Proses refleksi diri ini bisa jadi sangat bermanfaat karena beberapa alasan. Pertama, hal ini memungkinkan kita mengembangkan kesadaran diri yang lebih besar ketika kita menyadari pikiran dan emosi kita. Kita lebih mampu menangani situasi stres dan tantangan sehari-hari. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan kita dan kelemahan, serta mengatasinya secara konstruktif. Refleksi diri yang kedua, membantu kita lebih memahami nilai-nilai kita dan prioritas dalam hidup. Ketika kita jelas tentang nilai-nilai kita, akan menjadi lebih mudah untuk membuat keputusan. Rasulullah bersabda, Anda harus mempunyai karakter yang baik dan mengamati keheningan yang lama untuk Dia yang jiwaku berada di tangannya. Tidak ada perilaku yang sebaik keduanya. Dalam hadis ini, Rasulullah mengajak kita merenung dalam diam. Praktik refleksi memungkinkan kita untuk mengevaluasi tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain. Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apakah tindakan kita konsisten dengan nilai-nilai kita, dan apakah kita berkontribusi pada kesejahteraan orang lain? Refleksi diri dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan rasa syukur yang lebih besar untuk keberkahan dalam hidup kita. Kita menyadari betapa beruntungnya kita, dan ini membantu kita mempertahankan perspektif positif bahkan dalam situasi sulit. Delapan, merangkul kesabaran. Kesabaran adalah kekuatan. Dalam Islam itu, menyeratkan kemampuan untuk menanggung tantangan dan kesulitan dengan ketenangan dan tekad sambil menjaga ketenangan. Salah satu sumber inspirasi utama amalan kesabaran dalam Islam adalah Al-Quran, yang berisi banyak ayat yang menyerukan sabar. Termasuk surat 2 ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, berlindunglah pada kesabaran dan doa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang tekun. Rasulullah adalah contoh nyata dari kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Beliau menghadapi banyak kesulitan selama hidupnya, tetapi selalu tetap tenang dan tabah. Percaya pada kehendak Allah. Rasulullah lahir tanpa ayah, karena ayahnya meninggal sebelum kelahirannya. Ibunya meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Dan beliau kehilangan kakeknya ketika berumur 8 tahun. Beliau mengalami banyak bencana ketika menyatakan dirinya sebagai Nabi Allah dan mengajak kepada orang-orang musyrik Mekah. Mereka mulai melecahkan beliau dan keluarganya, namun beliau terus mengajak orang lain masuk Islam dan hanya 40 orang yang masuk Islam dalam 3 tahun pertama. Tapi beliau tetap bersabar, mereka menyiksanya dengan berbagai cara. Mereka memanggilnya pesulap, pembohon, penyair, dan seterusnya. Mereka memaksanya meninggalkan kotanya Mekah dan berpindah bersama para pengikutnya ke kota lain Madinah. Teladannya mengajarkan kita bahwa kesabaran itu penting. Karena menghadapi cobaan hidup dan menerima pahala ilahi bukan hanya secara pasif menanggung kesulitan, tapi secara aktif bekerja untuk meningkatkan daya tahan dan ketekunan seseorang. Itu membantu kita tetap tenang dan tenteram bahkan dalam situasi yang penuh tekanan dan tantangan. Ini memungkinkan kita menghadapi tantangan dengan percaya diri dan tekad. Mengetahui bahwa Allah bersama kita, maka semua akan baik-baik saja sesuai rencananya. Sembilan, belajar dari Rasulullah. Rasulullah adalah contoh nyata dari kesabaran, kasih sayang, toleransi, kebijaksanaan, dan tindakan, serta perkataannya menawarkan bimbingan tentang bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan bermartabat dan beriman. Allah memilihnya dari semua orang dan Dia memenuhi misinya sebagai Nabi dan Rasul dengan kemampuan terbaiknya. Salah satu pelajaran terpenting yang dapat kita pelajari adalah kemampuannya untuk tetap tenang dan sabar bahkan ketika menghadapi kesulitan terbesar, meski banyak cobaan dan kesengsaraan yang dihadapi selama hidupnya. Selalu teguh pada keimanan dan tekad untuk menyebarkan risalah Islam. Rasulullah adalah contoh belas kasih yang luar biasa dan toleransi.
Beliau mengajari para umatnya pentingnya mengobati orang lain dengan kebaikan dan rasa hormat tanpa memandang perbedaan agama, etnis, atau status sosial. Kemampuannya untuk memaafkan bahkan mereka yang menyakitinya adalah contoh keagungan jiwa dan kerendahan hati. Namun ingat, pengampunan itu hanya berlaku ketika orang tersebut memintanya atau ketika Anda berada dalam posisi berkuasa atas dia. Karena terkadang pengampunan buta adalah kutukan terhadap diri kita sendiri. Rasulullah juga mengajari kita pentingnya menjaga optimisme pandangan hidup dan tidak membiarkan kesulitan menjatuhkan kita. Beliau percaya pada kebaikan yang melekat pada manusia dan selalu mencari kebaikan pada orang lain, bahkan ketika itu tampak sulit. Belajar dari Rasulullah sangat penting untuk tetap tenang sebagai seorang muslim sejati. Tindakan dan perkataannya memberi kita sebuah teladan dan inspirasi untuk menghadapi tantangan hidup dengan bermartabat iman dan kasih sayang. Sepuluh, diam saja. Ada kalanya itu bukan Anda, tapi orang di depanmu yang kehilangan kendali. Mereka mulai menghina dan menggodamu. Jalan keluar terbaik dari situasi ini hanya diam saja dan membiarkan kemunafikannya menggantung di udara. Dalam banyak situasi, diam bisa menjadi respons terbaik bagi orang-orang yang mencoba memprovokasi atau menciptakan konflik alih-alih beraksi secara impulsif atau terlibat dalam perdebatan tanpa akhir. Keheningan bisa menjadi alat yang ampuh untuk menjaga ketenangan ketika seseorang mencoba memprovokasi kita atau memulai pertengkaran. Keheningan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kemampuan mengendalikan respons emosional seseorang dan tetap tenang dapat menunjukkan rasa kedewasaan yang luar biasa dan pengendalian diri sebagai tambahan. Diam bisa menjadi cara untuk menghindari konflik yang lebih besar dan mengakhiri situasi dengan damai. Rasulullah sering menyemangati sahabat untuk menghindari kata-kata yang tidak perlu dan berbicara hanya jika diperlukan saja. Diam bisa menjadi tindakan pengabdian dan penghormatan kepada Allah, memungkinkan kita untuk merenungkan tindakan kita dan mencari bimbingan Allah dalam menghadapi situasi sulit. Diam bisa menjadi cara untuk melindungi martabat seseorang dan integritas. Dalam beberapa situasi, merespons dengan diam mungkin merupakan pilihan terbaik agar tidak terjerumus ke dalam perangkap provokasi dan menjaga martabat seseorang di hadapan orang lain. Jika kalian sudah mencapai titik ini, jangan pernah berhenti mencari ilmu dan semoga Allah memberkahi kita semua.